Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 524. Jasper menjawab dengan tenang, Pak Tua Lau sangat baik, dia sangat memperhatikan aku. Gal mengangguk, mari kita kembali ke topik. Kau pasti tahu bahwa Lan Hul adalah muridku dan anggota kamar dagang Hadok. Jasper tersenyum kecil, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa dia adalah muridmu. Tetapi aku tahu bahwa kalian berdua memiliki hubungan dekat. Aku tahu tentang identitasnya sebagai salah satu pebisnis dari Hadok sejak awal juga. Namun kau tetap bertarung sampai mati. Alis Gale berkedut saat dia bertanya. Jasper memandang Gale, yang lebih tua tanpa ekspresi, dan berdiri tegak, dia melewati batasku. Dia menyentuh apa yang seharusnya tidak dia sentuh. Keluarga Hul harus mati. Jika bukan keluarga Hul kali ini, pasti akan ada keluarga lain di masa depan. Gale menjawab dengan tenang, anak muda, kalian berdua membuat nama kalian terkenal di masa muda, tapi Casey Charles baru berkuasa ketika dia berusia parubaya sementara kau berkuasa tepat saat kau terkenal, ada terlalu banyak permusuhan di dalam dirimu. Jasper menggelengkan kepalanya, aku tidak akan mengatakan bahwa aku orang yang bermusuhan, tetapi itu tergantung pada situasinya. Apakah Anda mungkin berencana untuk mencari keadilan bagi murid Anda, Pak Tua Hurlbut? Mendengar itu, Gale menatap Jasper dengan saksama tetapi tidak langsung menjawab. Saat Jasper menunggu dalam diam dan tanpa sepatah kata pun Gale menjawab. Udara awal musim dingin sedikit dingin saat berdesir melewati paviliun danau kecil, suara air yang mengalir dan ikan-ikan yang berenang melayang dari jarak yang tidak terlalu jauh, memecah kesunyian di antara mereka. Pemandangan di sekitar mereka sangat indah tetapi suasana di paviliun jauh dari santai. Seolah-olah hubungan antara Jasper dan Gale, atau lebih tepatnya Jasper dan seluruh kamar dagang Hadok, harus dikonfirmasi dalam rentang waktu yang singkat ini. Tidak, setelah beberapa lama, Gale menggelengkan kepalanya, ada sedikit kekecewaan dalam ekspresi tenangnya ketika dia terus berbicara. Aku tidak suka metode jahat dan kejamian, sebagian besar cara dia berbisnis bertentangan dengan aturan kamar dagang Hadok. Namun, ayahnya telah melakukan sesuatu untukku dan aku berhutang budi pada keluarga Hul. Untuk bantuan pertama, ayah Lan telah memohon aku untuk mengambil Lan sebagai muridku. Aku telah mengabulkannya. Bantuan kedua, Ian memohon padaku untuk membantunya, aku telah mengabulkannya juga. Hubungan apapun yang aku miliki dengan Ian telah berakhir. Suasana menjadi cerah dengan kata-kata Gale. Jasper menghela napas pelan, sejujurnya, jika memungkinkan, Jasper tidak ingin menjadi musuh dari kamar dagang Hadok yang kuat pada saat seperti itu. Lagi pula, pebisnis dari Hadok terlibat dalam berbagai bisnis dan mereka ada di seluruh dunia. Anggota kamar dagang ini menduduki posisi berpengaruh di hampir setiap industri. Sangat tidak menguntungkan jika muncul keretakan antara Jasper dan pemimpin spiritual pengusaha dari Hadok saat dia masih mengembangkan bisnisnya. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan terlalu khawatir. Dari apa yang aku dengar, Andalah yang memberi Ian 3 miliar itu, Pak Tua Hurlbut. Tanya Jasper. Gale tersenyum halus dan menatap Jasper, mengapa? Apa kau ingin mengembalikan uangku itu? Jasper tercengang, sebelum dia bisa menjawab, Gale kemudian melambaikan tangannya dengan acuh, lupakan saja, aku hanyalah orang tua, aku tidak membutuhkan uang sebanyak itu, bukannya aku bisa membawanya bersamaku dalam kematian. Aku tidak pernah berharap mendapatkan kembali 3 miliar itu setelah memberikannya kepada Ian, biarkan uang itu mengakhiri insiden ini. Jasper mengangguk, Anda orang yang murah hati, Pak Tua Hurlbut. Gale terkekeh dan berbicara dengan penuh arti, tetap saja, kau telah menyingkirkan tokoh terkemuka cabang kamar dagang Hadok kota Waterhoof. Tak terhitung banyaknya orang yang memperhatikan kejadian itu dan mereka akan fokus pada apa yang terjadi padamu sejak saat kau berjalan melewati pintu. Jadi berjanjilah padaku satu hal, apakah itu untuk menenangkan kamar dagang, atau membiarkan orang tua sepertiku menjaga martabatku. Bab 525 tolong beritahu, jawab Jasper, terdengar tidak arogan atau rendah diri. Sebenarnya, Jasper telah menelepon Pak Tua Lau ketika dia pergi ke Sourceville untuk menemui Gale. Dia juga meminta sesuatu pada Pak Tua Lau, dan bukannya melarang Jasper pergi, Pak Tua Lau mengatakan sesuatu yang menarik. Aku tidak melihat adanya masalah denganmu mengunjungi Gale Hurlbut,
Jasper, sementara lelaki tua itu pemarah. Dia merasa martabatnya lebih penting daripada apapun. Tidak mungkin dia akan mengesampingkan itu dan melakukan apapun padamu. Belum lagi kau benar-benar menyinggung para pebisnis dari Hadok kali ini. Jika kau bisa mendapatkan reaksi positif dari Gale, maka kau setidaknya akan aman dari serangan terbuka dari kamar dagang Hadok. Tapi berhati-hatilah saat berhadapan dengan Gale dan Jasper. Pria ini sangat licik, dan ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada wajahnya yang tidak peduli dan pensiun. Dengan kata-kata itu masih bergema di telinganya, Jasper mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak dia bertemu Gale. Jasper memang merasa bahwa Gale lebih memikirkannya, tetapi tidak ada konfirmasi apakah itu rencana baik atau buruk. Alis putih Gale sedikit berkedut, dan dia tersenyum pada Jasper. Jangan khawatir, anak muda, aku bukan tipe orang yang akan merasa aku adalah tetuamu di atas kepalamu. Jika ada, aku akan mengusulkan kesepakatan sama-sama. Menang. Aku yakin kau menyadari kota Waterhoof sebagai pusat keuangan negara kita bahkan tanpa aku memberitahumu, akan ada lebih banyak kegunaan untuk kota Waterhoof di masa depan dan kebijakan hanya akan mulai lebih menguntungkan kota. Ini adalah sebidang tanah yang berharga. Kamar dagang kami awalnya merencanakan percepatan pembangunan di kota Waterhoof, tetapi kami tidak menyangka seorang pemuda sepertimu muncul di tengah jalan dan hampir mengalahkan pasukan cabang kota Waterhoof kami dalam sekali jalan. Karena ini adalah kerugian yang kau sebabkan, maka sudah sewajarnya kau memperbaiki masalah ini. Mata Gale dipenuhi dengan niat ketika dia berbicara. Dia menatap Jasper penuh arti. Aku telah memutuskan untuk memintamu mengambil peran sebagai wakil presiden cabang kota Waterhoof. Kau akan diminta untuk memimpin kamar dagang Hadok karena terintegrasi dengan kota Waterhoof. Jasper tercengang. Dia telah mempersiapkan diri untuk Gale dengan menyatakan pertanggungjawaban yang mahal atau bahwa akan ada rencana jahat yang menantinya. Hal terakhir yang Jasper bayangkan adalah pria tua ini menyambutnya di kamar dagang Hadok sambil juga memberinya posisi wakil presiden cabang kota Waterhoof. Karena posisi ini di luar jangkauannya, Jasper mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, untuk memulai aku bahkan bukan anggota kamar dagang Hadok. Aku juga tidak punya rencana untuk memasuki kamar dagang manapun untuk saat ini, terutama bukan sebagai wakil presiden dari sebuah kota yang sepenting kota Waterhoof. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Tidak terkejut dengan reaksi Jasper, Gale terkekeh dan menjawab, kami menyebutnya kamar dagang, tetapi ini lebih merupakan komunitas yang longgar daripada yang lainnya, tidak ada batasan dalam hal anggota, tentu saja. Aku bisa memberimu janji formal jika kau membutuhkannya. Kamar tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan. Namun, tidak peduli seberapa longgar komunitas ini, tetaplah merupakan organisasi dengan sejarah berabad-abad. Aku tidak ingin melihat kamar dagang Hadok berakhir di tanganku. Kota Waterhoof itu penting, tetapi ada terlalu sedikit orang di dalam ruangan yang cocok untuk pekerjaan seperti itu. Namun, kau adalah yang paling cocok untuk peran itu. Gale menoleh ke Jasper dengan serius sebelum melanjutkan, 3 tahun, aku hanya ingin kau mengambil peran selama 3 tahun, maka kau dapat pergi jika kau mau. Jasper mengerutkan kening, bagaimana jika aku menjadi wakil presiden hanya dalam nama, Patua Hurlbut? Bagaimana jika aku menghabiskan 3 tahun itu dengan bermalas-malasan dan tidak memberikan kontribusi sama sekali? Gale tersenyum. Seperti yang aku katakan, kamar itu tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Jika kau tidak ingin melakukan apapun selama 3 tahun itu juga tidak apa-apa. Semakin baik Gale, semakin Jasper merasa waspada. Namun tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Jasper tidak dapat menemukan masalah yang jelas dengan tawaran tersebut. Bab 526. Setelah berpikir sejenak, Jasper memutuskan bahwa dia tidak akan memulai perselisihan dengan Gale, yang pendiriannya masih belum pasti. Jasper akan sedikit baik kepada orang tua itu kecuali benar-benar diperlukan. Patua Hurlbut, aku ingin meminta waktu untuk memikirkan hal ini, pinta Jasper. Gale tersenyum dan menjawab, tentu saja, aku harus memintamu untuk tidak berpikir terlalu lama, tetapi aku akan menunggu jawabanmu. 3 hari, kalau begitu, Jasper berjanji, aku akan memberi Anda jawaban yang jelas dalam 3 hari. Gale mengangguk seolah dia yakin Jasper akan setuju. Sekarang setelah mereka selesai bernegosiasi, Jasper berdiri, aku sudah terlalu lama mengganggumu, Patua Hurlbut, aku akan pergi sekarang.
Gale mengulurkan tangan dengan lembut untuk memberi isyarat agar Jasper berhenti dan menyerahkan sejarah utara dan selatan kepadanya. Aku menghadiahkan buku ini kepadamu. Bacalah jika kau punya waktu luang. Sejarah utara dan selatan adalah waktu yang penting bagi negara kita. Akan lebih baik bagimu untuk mengerti lebih banyak. Jasper mengambil buku sejarah utara dan selatan yang tak ternilai dan sudah lama tidak dicetak dan menjawab, "Terima kasih atas hadiah Anda, Pak Tua Hurlbut. Aku akan memastikan untuk menghargainya." Gale tersenyum dan melambaikan tangannya, "Kalau begitu, kau bebas untuk pergi, aku tidak akan menahanmu di sini lagi." Jasper mengucapkan selamat tinggal pada Gale dan berbalik untuk pergi. Gale tenang saat dia melihat sosok Jasper menghilang ke koridor, orang tidak tahu apakah dia marah atau bahagia. Tiba-tiba, seorang pelayan tua muncul di sisinya. "Tuan, banyak siswa Anda yang sangat tidak senang dengan metode kejamnya dia kali ini, namun alih-alih memberinya pelajaran, Anda memberinya kursi wakil presiden cabang. Aku khawatir banyak dari mereka akan menjadi gempar," jawab pelayan tua itu dengan lembut. Gale menjawab perlahan, "Yang paling banyak mengeluh adalah mereka yang melihat keuntungan dengan mudah dan memutuskan untuk mendukung Ian, hanya untuk kalah paling banyak, benar." Pelayan tua itu tersenyum, "Pengusaha, mereka dikenal mencari keuntungan cepat. Tidak ada yang salah dengan pengusaha yang mencari keuntungan dengan cepat, tapi juga harus tahu siapa lawannya. Jika kau tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang risiko, maka tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri." Gale menjawab dengan tenang, "Abaikan mereka yang mengerang dan melolong mengeluh, aku terlalu tua untuk mendengarkan tangisan mereka lagi." Pelayan tua itu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ada dalam pikiran Anda Tuan? Menurut informasi kami, Jasper bukan orang suci." Gale tersenyum, "Justru karena dia bukan orang suci, bagaimana seekor domba yang tidak bersalah akan menemukan pijakannya di kota Waterhoof? Aku membutuhkan predator yang ambisius dan kejam untuk pekerjaan itu. Sesuatu memberitahuku bahwa pemuda ini akan mengejutkan kita semua." Pelayan tua itu tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum dia bertanya dengan tenang, "Bagaimana dengan pendapat kamar dagang?" "Tekan mereka," jawab Gale, "aku masih ingin menggunakan pemuda ini. Tanpa seizinku, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabah." Gale menghela napas, "Kamar dagang tidak akan kekurangan elit sekarang jika mereka lebih pekerja keras, dan orang tua seperti aku tidak perlu terlalu khawatir. Jika mereka tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri, maka mereka seharusnya puas dengan apa yang mereka miliki daripada mendambakan tempat yang tidak mampu mereka isi. Wakil Presiden Cabang Kota Waterhoof memang posisi yang bagus, tetapi jika yang duduk di sana kurang, maka mereka hanya akan menandatangani permintaan kematian untuk diri mereka sendiri. Situasi Ian adalah buktinya." Bab 527. Begitu dia kembali dari Southfield, Jasper segera menelpon Pak Tua Lau dan menceritakan seluruh percakapannya dengan Gale. "Kurasa Gale ingin menjadikanku senjatanya, Pak Tua Lau," kata Jasper sambil duduk di dalam mobil, memijat pelipisnya. Tawa cerah Pak Tua Lau bergema melalui pengeras suara, "Jangan terlalu memikirkannya, ada dualitas untuk semuanya, meskipun sepertinya dia berniat memanfaatkanmu, ini juga bisa menjadi kesempatan untukmu." Jasper sedikit mengernyit, "Apa maksudmu, Pak Tua Lau?" Pak Tua Lau terkekeh tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, sebaliknya, dia berbicara perlahan, "Orang-orang tua kami tidak lagi membuat keputusan dengan mempertimbangkan keuntungan kami sendiri, kami membuat keputusan untuk orang-orang setelah kami. Aku, misalnya, membuat keputusan dengan mempertimbangkan keluarga Lau. Gale tidak punya keluarga lagi, dia sendirian. Jadi hal terpenting baginya sekarang adalah kepada siapa harus menyerahkan kamar dagang Haddock. Itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuka sisa jalan bagi kamar dagang itu. Dia mungkin menggunakanmu dalam prosesnya, tetapi dia juga bisa menggunakan orang lain. Tujuan utamanya adalah memimpin kamar dagang untuk berkembang ke arah yang diinginkannya. Dia tidak peduli siapa yang duduk di atasnya. Pengusaha dari Haddock adalah organisasi bisnis. Jika keluarga Hull dan Gale dapat menggunakannya sesuka mereka, lalu mengapa kau tidak? Jasper tidak menjawab saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pak Tua Lau tahu bahwa Jasper perlu waktu untuk mencerna dan memikirkannya, jadi dia berbicara dengan lembut, "Apakah kau menganggap ini sebagai masalah besar atau tidak? Terserah kau, itu tergantung pada bagaimana kau ingin melihatnya. Luangkan waktumu untuk berpikir jernih tentang hal itu dan rencanakan dengan baik. Lakukan jika kau pikir itu layak, dan tolak dia jika menurutmu tidak layak."
Tidak ada yang lebih yakin akan masa depan selain dirinya. Namun, ingatannya tidak membuatnya maha kuasa. Kamar dagang Haddock, misalnya, tidak ada apa-apa dalam ingatannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada kamar dagang di kehidupan masa lalu dan saat ini. Ada kamar-kamar dagang yang serupa tetapi berasal dari tempat yang berbeda dan dengan nama yang berbeda. Terserah dia untuk menggali lebih banyak intel sendiri. Kembali dari Soulsville, Jasper tiba di kota Waterhoof. Baik Dawson dan Wendy sudah tiba juga. Mereka datang bukan karena alasan khusus, melainkan karena Jasper telah membeli sebidang tanah itu. Jika dia berencana untuk mengembangkannya, itu pasti akan dibangun oleh JW Real Estate. Karena itu, Jasper memutuskan untuk meminta pendapat Dawson dan Wendy. Saat ketiganya berjalan menuju sebidang tanahnya di tepi Sungai Harpun, Jasper bertanya, "Paman Suler, apakah situasi dengan supermarket sudah tenang?" Dawson tersenyum, "Tidak pernah ada yang besar untuk memulai. Orang-orang itu tidak dapat melakukan banyak kerusakan. Ada kerugian kecil, tapi itu bukan masalah besar." Jasper mengangguk, dibandingkan dengan supermarket, serangan mereka mengungkapkan beberapa masalah dengan perusahaan investasiku. Aku harus berusaha di sana setelah ini dan reformasinya.